Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anakku sekalian untuk pesantren kilat online hari ini. Bagaimana anak-anakku? Masih tetap semangat? Dan semoga ibadah puasanya lancar dan mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi hari ini, saya ingin mengajak kepada anak-anakku semua untuk berdoa agar apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian ingat, dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Doa dimulai. Robbi sidni ilma warsukni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Materi pesantren kilat online kita hari ini yaitu tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa pengertian dari makanan halal, makanan haram. Dari kata tersebut sudah jelas bahwa makanan halal, makanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat Islam. Makanan haram, makanan yang tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan dalam syariat Islam dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun minuman yang halal, yaitu minuman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minuman haram sudah jelas, minuman yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Oke. Setelah kita mendengar apa maksud dari makanan haram, makanan halal, minuman haram, minuman halal, dan kita sudah tahu, kita sudah paham sendiri, dan selama ini apalagi anak-anakku sekalian pasti sudah tahu yang mana makanan dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Oke. Makanan halal dan makanan haram ini sudah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 menjelaskan bahwa wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu sudah dijelaskan. Ada tentang makanan halal. Ada lagi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4. Di situ Allah berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula
mengundi nasib dengan aslam atau anak panah. Itu dijelaskan. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang makanan-makanan yang dianjurkan, makanan-makanan yang dibolehkan. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah jelas. Jadi kalau anak-anakku sekalian mau cari tahu sendiri, silahkan buka Al-Quran. Ada di situ beberapa surah yang menjelaskan. Ada pada Quran surah An-Nan ayat 115. Ada juga di surah Al-Baqarah ayat 173. Ada juga di Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 88 dan 90. Ada juga di surah Al-An'am ayat 145 dan banyak lagi. Silakan anak-anakku sekalian buka sendiri, ada di situ. Malah disebutkan jenis-jenis yang diperbolehkan dimakan dan tidak diperbolehkan dimakan, diperbolehkan diminum dan tidak diperbolehkan diminum. Di Quran surah Al-Baqarah sudah ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang makanan dan minuman haram, makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Itu sudah dijelaskan. Terus, yang mana dimaksud di sini makanan yang dihalalkan? Yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan lihat Al-Qur'an yang mana makanan yang tidak diharamkan. Terus semua makanan yang baik, kotor dan tidak menjijikkan. Jadi semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan itu halal. Semua berikutnya, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, jadi tidak membahayakan tubuh kita dan tidak merusak akal, moral dan akidah kita. Itu makanan yang halal. Seperti apa? Binatang ternak. Binatang ternak yang seperti kita ketahui bahwa seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, kuda, domba, ikan, ya, udang, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Terus yang mana lagi? Makanan yang diperbolehkan atau yang dihalalkan. Binatang hasil buruan itu juga termasuk makanan yang dihalalkan, yang diperoleh dari hasil buruan di hutan. Seperti apa? Seperti kijang, ayam dan ayam hutan. Ini sudah dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 4 tadi. Dan apalagi yang makanan yang dihalalkan, yaitu binatang yang hidup di laut atau air. Seperti apa? Ikan yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah makanan-makanan yang dihalalkan. Adapun minuman-minuman yang dihalalkan seperti yang sering kita konsumsi setiap hari, yaitu air putih. Air putih, teh, susu, kopi, soda yang tidak beralkohol. Ya. Adapun minuman-minuman yang dijual yang ada produk kemasan halalnya, itu diperbolehkan. Terus yang di mana yang dikatakan makanan dan minuman yang diharamkan? Makanan yang diharamkan seperti tadi sudah dijelaskan di Quran surah Al-Maidah, yaitu bangkai, babi, hewan buas yang bertaring. Ya. Hewan buas yang bertaring seperti apa? Singa, macan. Itu semua hewan buas yang bertaring. Buaya, itu semua. Terus semua burung yang memiliki cakar, itu diharamkan. Anjing,
diharamkan juga kucing, kodok, tikus, biawak, dan hewan-hewan yang makanan pokoknya adalah kotoran. Nah, termasuk babi. Babi suka sekali makan makanan yang sudah menjadi sampah. Jadi kalau kalian bisa lihat secara langsung, pasti babi itu ada di jalan mengobrak-abrik tempat sampah. Terus hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ya, dalam kurung artinya biasa dijadikan sesembahan, biasa juga untuk sesembahan berhala. Walaupun kambing, sapi atau kerbau itu kan termasuk makanan halal, tapi kalau hewan tersebut disembeli dan tidak atas nama Allah, hati-hati, ini bisa jadi haram, ya. Jadi biar makanan yang halal, tapi kalau bukan atas nama Allah pada saat disembeli, itu bisa jadi haram, ya. Terus minuman, yang mana minuman yang diharamkan? Seperti darah. Nah, sudah dijelaskan tadi di Quran surah Al-Maidah juga. Hamar. Nah, hamar disebutnya yaitu minuman keras. Minuman yang dapat membuat kita mabuk, yang merusak pikiran kita dan berdampak kepada jasmani kita, tubuh kita akan rusak ketika selalu minum hamar, minuman keras. Adapun minuman yang diharamkan berikutnya itu racun, karena racun dapat membunuh kita, dan Allah paling membenci, karena kita di dunia ini sudah ditakdirkan hidup mati kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memotong takdir Allah, berarti kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus narkoba, ini sudah jelas. Minuman yang bentuk narkoba ini merusak, membuat kita jadi malas, membuat kita sampai mati. Narkoba itu dampak terakhirnya adalah paling parahnya, yaitu mati. Inilah beberapa makanan dan minuman yang halal dan haram. Adapun jenis makanan yang dihalalkan itu terbagi 3. Dari halal karena zatnya, halal karena proses atau cara pengolahannya, dan halal karena cara mendapatkannya. Halal karena zatnya sudah jelas, seperti apel. Apel kita tahu bahwa bisa dimakan untuk kita kaum muslimin. Mangga, ya, buah-buahan yang biasa kita konsumsi, yang pada umumnya yang kita ketahui bahwa ini dianjurkan. Nah, itu yang dimaksud halal karena zat. Seperti juga kambing yang betul-betul disembeli dengan cara Islami, ya, kita tahu bahwa kambing itu halal. Nah, itu karena zatnya. Terus halal karena cara mendapatkannya. Ini hati-hati. Halal karena cara mendapatkannya artinya betul-betul didapatkan dengan jalan yang tidak jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jangan sampai makanan yang halal bisa jadi haram. Contoh, ya, mangga. Ada sebuah pohon mangga di dekat rumah. Terus kita mengambil mangga tersebut tanpa memberitahukan tetangga kita, padahal tetangga kita yang punya mangga tersebut.
Sama halnya dalam kurung artinya mencuri. Nah, ini bisa jadi haram. Yang kita ketahui bahwa mangga itu halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri, mengambil tanpa izin yang punya, itu bisa menjadi haram. Apapun, mencuri kambing, mencuri sapi. Padahal kita tahu bahwa sapi itu halal, tapi kalau kita curi, ya, itu bisa jadi haram. Terus halal karena proses. Yang di sini dijelaskan tadi bahwa prosesnya dengan cara kayak seperti menyembelih. Menyembelih juga ada tata caranya pada saat penyembelihan hewan. Bagaimana caranya, itu sudah dijelaskan. Terus ya itulah tadi hal-hal yang meliputi makanan dan minuman yang dihalalkan. Ada 3 tadi. Halal karena zat, halal karena cara mendapatkan, halal karena proses atau pengolahannya. Ada dampak ketika kita memakan dan meminum yang haram. Apa dampaknya? Amal ibadah kita tidak akan diterima dan doa kita tidak akan terkabul. Ini sudah jelas. Jadi kalau amal-amalan kita tidak diterima, jelas tempatnya dunia kita setelah di sini pasti akhirat, yaitu akhirat hanya 2, surga dan neraka. Kalau amal ibadah kita tidak diterima, jelas kita masuk di neraka. Jadi hati-hati, anak-anakku sekalian, hati-hati dalam makan sesuatu. Harus kalian ketahui makanan ini halal atau haram. Dan hati-hati tadi yang saya jelaskan, dari cara mendapatkannya, jangan sampai dengan cara tidak halal. Contoh, kita mengambil hak milik yang bukan punya kita, itu sudah haram. Walaupun kita tahu bahwa barang itu halal dimakan, tapi cara mendapatkannya dengan cara haram, dengan cara mencuri, itu bisa haram. Terus makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal negatif. Makanan dan minuman haram juga membahayakan kesehatan kita. Dan juga membasirkan harta. Dan yang paling penting, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita memakan dan meminum yang halal, itu akan bermanfaat buat kita. Manfaatnya terjaga kesehatan kita, sehingga dapat mempertahankan hidup sampai Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha Allah. Makanan juga jadi berkah, membawa ketenangan hidup dan memiliki akhlak yang baik karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari akhlak tercela. Oke. Untuk materi yang makanan dan minuman yang diharamkan, mungkin saya kira sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya anakku. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kalian hari ini dan sampai seterusnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.